Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, nikmat bisa beribadah dengan baik, dan banyak lagi nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, yang menurut Allah sendiri, apabila kita menghitung-hitung nikmat yang telah diberikan Allah itu, maka kita pasti tidak akan bisa menghitungnya. Menghitung saja kita sudah nggak bisa ya, apalagi kalau kita disuruh mensyukuri semuanya ya. Jadi kita disuruh menghitung saja itu sudah nggak bisa, apalagi kalau disuruh mensyukuri semuanya. Syukur alhamdulillah, Allah telah menolong kita, memudahkan bagi kita untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah itu dengan cara hadir ke masjid ini untuk sholat berjamaah dan untuk mendengarkan kajian-kajian yang diadakan di Masjid Nurul Huda ini. Semoga istiqomah sampai kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita mempelajari Quran surat 114, surat yang terakhir ini, ayat yang keempat sampai yang keenam ya. Dengan kita beri tema, jangan-jangan kita ini setan. Itu berarti dengan tema seperti ini kita berharap apa? Kita selalu mengevaluasi diri ya, mengevaluasi diri. Bisa saja kita buat jangan-jangan dia itu setan. Kalau kita kasih dia itu setan berarti apa? Kita mengevaluasi orang lain nanti. Jadi kalau kita ngaji ini yang bagus itu kita koreksikan untuk diri sendiri. Di Quran surat 114 ayat yang keempat, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan, kita itu kita berlindung kepada Allah. Di ayat sebelumnya kan kita berlindung kepada Allah dari apa? Dari kejahatan setan, pembisik yang tersembunyi. Pembisik yang tersembunyi. Di pekan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa isinya hati itu ada dua ya, yaitu Allah dan setan ya, dan iblis. Jadi kalau kita itu tidak zikrullah, hati kita tidak zikrullah, maka iblisnya datang ya. Iblisnya datang memasuki hati kita, mengisi hati kita. Dan ini ternyata apa? Sesuai dengan apa? Tafsir dari Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar. Beliau ini ahli tafsir Universitas Islam Madinah. Beliau menafsirkan Quran surat 114 ayat yang keempat tadi, bahwa setan itu biasanya bersembunyi ya, biasanya bersembunyi. Bersembunyi dari apa? Dari namanya Allah ya. Jadi kalau nama Allah kita sebut di apa? Di dalam hati, maka setan itu akan bersembunyi ya. Jadi jika nama Allah disebut, maka setan akan bersembunyi dan mengecil ya.
Maka itu mari kita sering-sering menyebut nama Allah di dalam hati ya, di dalam hati pelan-pelan, paling banter pelan-pelan. Kalau bisa nyebutnya di dalam hati. Agar apa? Agar lebih banyak ya, agar lebih banyak. Agar kita tidak dipuji orang. Agar di dalam kamar mandi pun kita bisa menyebut nama Allah kalau di dalam hati. Nah, kalau hati kita itu tidak menyebutkan nama Allah, maka setan tadi akan muncul ya, akan muncul membesar dan membisiki kita ya. Membisiki kita dengan apa? Dengan godaan-godaan ya. Macam-macam godaan setan ya. Kalau di Quran surat Al-A'raf itu kisahnya iblis dengan Nabi Adam, maka apa? Setan itu membuat apa? Hati kita itu merasa sombong ya, bangga, merasa lebih hebat. Dan juga ini godaan dari iblis itu, dari setan itu di Quran surat 114 ayat 5, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Jadi Allah menciptakan di dalam hati kita itu ada kebaikan, juga ada keburukan. Tergantung kita mana yang kita pilih ya. Dan syaitan selalu membisikkan kejahatan ke dalam dada kita, ke hati kita ya. Contohnya yang dibisikkan oleh syaitan itu, ini sering kita sampaikan di Quran surat kedua ayat 268. Mari kita rasakan ya ayat ini, kita rasakan. Apakah pernah menimpa kita atau apakah kita pernah mengalaminya? Nah, ini bunyinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Artinya, syaitan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu, kita, saya, bapak, ibu, saudara-saudara. Apa yang ditakuti? Dengan kemiskinan ya. Dengan kemiskinan. Maka kita harus hati-hati ya, kalau ada bisikan-bisikan dalam hati seperti itu. Dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, yaitu kikir, bakhil, medit gitu. Sedangkan Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah maha luas karunianya, lagi maha mengetahui. Ini maksudnya bagaimana? Kadang hati kita itu ada niatan untuk berinfak ya, maka syaitan itu selalu apa? Membisiki hati kita, jangan gitu, jangan berinfak, kebutuhanmu masih banyak. Nah, seperti itu. Padahal orang yang bertakwa, orang yang puasanya sukses, berinfak itu dikala lapang maupun sempit. Itu berarti bertakwa. Kalau ada perasaan medit di dalam hati, berarti kita tidak bertakwa, kurang bertakwa. Bahkan apa? Kita menjawab apa? Kita mengiyakan bisikan dari syaitan. Syaitan itu selalu membisiki kita, jangan kamu berinfak, jangan kamu bersedekah, jangan kamu zakat mal bagi yang kaya raya, dan apa? Dan sudah memenuhi nisabnya. Jadi selalu jangan seperti itu. Jangan berkorban seperti kemarin itu. Jangan berkorban. Nah, kenapa? Kebutuhanmu masih banyak. Iblis akan bilang begitu, syaitan akan bilang gitu di dalam hati kita. Padahal Allah di akhir ayat itu, Allah itu maha luas karunianya. Itu artinya apa? Kalau kita lawan bisikan setan itu, kita tidak bakhil, kita tidak kikir, kita tidak medit, maka Allah akan mengganti yang lebih banyak ya. Allah akan mengganti yang lebih banyak.
Di Al-Quran di surat kedua ayat 271, seberapa banyak gantinya? 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita hati-hati sekali dengan apa? Dengan bisikan dari syaitan. Kalau kita lupa menyebut nama Allah, maka syaitan akan membesar menurut ahli tafsir ini dan menggoda kita. Coba kita rasakan, apakah kita pernah khawatir kalau ingin berinfak 10.000 hari Jumat misalnya, terus ada yang menahan di hati kita? Jangan ya. Keperluanmu masih banyak, makin besar dan seterusnya ya, dan seterusnya. Coba kita rasakan. Yang tahu kalau kita itu medit, kita itu bakhil, itu adalah siapa? Kita sendiri ya. Orang lain nggak tahu ya. Orang lain nggak tahu. Kita sendiri dan Allah ya. Kan Allah Maha tahu ya. Allah Maha tahu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di Quran selanjutnya, siapa yang bisa jadi setan itu? Ternyata setan itu bukan makhluk ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Setan itu adalah sifat ya, sifat yang mengajak-ajak kita untuk apa? Untuk berbuat jahat, untuk berbuat zalim, untuk melanggar peraturan dari Allah. Itu setan, itu sifat berarti. Siapa yang bisa mempunyai sifat setan itu? Minal jinnati wan nas ya. Dari golongan jin dan manusia. Jadi yang bisa jadi setan, yang mengajak orang-orang untuk bakhil, mengajak orang tidak sholat, mengajak orang untuk minum minuman keras, mengajak orang untuk berzina dan lain sebagainya. Kejahatan-kejahatan itu bisa berupa jin, bisa berupa manusia. Jadi jin itu makhluk, manusia juga makhluk. Dan di keterangan di dalam hadis, jin itu ada yang beragama Islam ya. Jin itu ada yang beragama Islam, dan banyak ya, banyak jin itu beragama Islam. Dan jin yang beragama Islam itu ibadahnya sangat taat pada Allah ya. Termasuk apa? Rajanya jin itu, rajanya iblis itu, yaitu Azazil, itu kan tadinya apa? Tadinya seorang makhluk yang sangat taat kepada Allah. Sangat taat. Kalau sujud dia lama, kalau dia berdoa dia khusyuk, sholatnya dia khusyuk, tinggalnya di surga. Tapi karena apa? Karena dia itu gengsi, tidak mau apa? Menyembah Adam. Kenapa tidak mau nyembah? Karena merasa lebih hebat dari Adam ya. Merasa lebih hebat dari Adam, maka dia apa? Dianggap sesat oleh Allah, diusir dari surga. Dan jin ini tadi, iblis tadi beranak pinak itu. Dan anak keturunannya itulah yang menggoda kita ini ya. Yang menggoda kita. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita harus hati-hati dengan apa? Pemberitahuan Allah ini, bahwa setan itu bisa berupa jin, bisa berupa manusia. Makanya tadi kita beri judul apa? Jangan-jangan kita ini setan ya. Jangan-jangan kita ini setan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, setan itu kalau kita sekarang kita bahas kita ya, bukan, kita tidak membahas jin ya, kita tidak membahas jin. Setan itu kalau kita menjadi setan, menggoda, itu bisa menjadi apa? Setan untuk orang lain. Bisa menjadi setan untuk orang lain. Apa bentuknya misalnya? Saya pernah mendengar seorang ulama ini, ulama terkenal. Beliau ini bilang, Mbah ini ya, kebetulan ada seseorang umurnya lebih 90 tahun ya. Dia bilang apa? Mbah ini usianya lebih dari 90 tahun. Maka Mbah ini tidak wajib sholat.
Dia bilang begitu. Apa akibatnya? Mbah ini tadi bisa terpengaruh ya. Bisa terpengaruh, dia tidak sholat sungguhan ya. Karena apa? Oh, aku sudah lebih dari 90 tahun, berarti saya tidak wajib sholat ya. Padahal sahabat Nabi yang kemarin kita sampaikan itu, yaitu Abdullah bin Amr bin As, itu ditakdirkan berusia lanjut ya, berusia sangat tua, tapi beliau tetap sholat ke masjid bahkan ya. Nah, jadi hati-hati ya. Kadang kalimat kita itu tidak sengaja ya, tapi apa ternyata membuat kita itu menjadi syaitan ternyata bagi orang lain. Coba kita rasakan, apakah kata-kata kita pernah menyebabkan orang lain menjadi malas ke masjid? Kata-kata kita itu bisa menyebabkan orang lain tidak sholat dan lain sebagainya. Nah, ini kalimat ini tadi, seorang ustadz menyatakan seperti ini. Usia yang lanjut katanya tidak wajib untuk sholat. Sholat itu ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, baru boleh kita tinggalkan ketika kita koma ya. Ketika kita tidak bisa apa-apa. Boleh ditinggalkan oleh anak kecil. Boleh ditinggalkan oleh orang gila. Ya. Berarti orang yang tidak sholat dan dia sehat berarti gila ya. Berarti gila. Jadi boleh ditinggalkan oleh orang gila, atau orang yang koma, sedang koma, tidak ingat apa-apa, atau orang yang sudah meninggal. Orang sudah meninggal umur 90 tahun, kalau ingatannya itu masih ada, dia tidak pikun ya, maka wajib sholat ya. Tetap wajib sholat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, coba kita lihat lagi, setan untuk orang lain itu misalnya ya. Misal ini ada jamaah masjid sedang sakit misalnya. Lalu kita berkata kepada orang yang sakit itu, maksudnya baik ya. Kalimat kita maksudnya baik ya. Yaitu kita bilang apa? Kalau masih sakit tidak usah ke masjid ya. Tidak usah ke masjid dulu. Lah, apakah kalimat kita ini benar gitu ya? Coba kita ingat-ingat ya, kita ingat-ingat. Apakah kalimat ini benar? Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, jangan-jangan saat itulah secara tidak sengaja kita menjadi setan ya. Kita menjadi setan. Bayangkan kalau orang yang sedang sakit tadi itu, maka apa? Dia benar-benar tidak ke masjid gitu ya. Karena kalimat kita ya. Karena kalimat kita. Padahal minggu yang lalu saya sampaikan tentang Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum itu salah satu kisahnya, dia itu seorang buta ya. Dia itu seorang buta. Lalu suatu hari Abdullah bin Ummi Maktum itu menghadap pada Rasul ya, menghadap pada Nabi. Dia minta izin. Dia minta izin kepada Nabi, wahai Rasul, saya ini, rumah saya ini jauh dari Masjid Nabawi gitu. Dan saya tidak ada yang menuntun ke masjid. Dan perjalanan dari rumah ke sini ke masjid itu cukup berbahaya ya. Waktu itu kan belum banyak rumah, masih banyak hutan belantara dan lain sebagainya. Terus Abdullah bin Ummi Maktum bilang, apakah boleh saya sholat di rumah saja? Saya tidak sholat di masjid. Lalu Nabi bilang, oh iya kamu boleh. Maka senang Abdullah bin Ummi Maktum, dia pulang gitu. Begitu melangkah pulang, Nabi memanggil Abdullah bin Ummi Maktum, wahai Abdullah, kemari sebentar. Kembali Abdullah bin Ummi Maktum. Nabi bertanya, apakah kamu mendengar suara azan? Abdullah bin Ummi Maktum bilang, iya saya mendengar wahai Rasulullah. Maka Nabi bersabda, kalau begitu penuhilah panggilan itu. Jadi maksudnya apa? Walaupun Abdullah bin Ummi Maktum itu buta, oleh Nabi masih disuruh ke masjid, ya, masih disuruh ke masjid.
Lah berarti apa? Orang sakit pun kalau masih bisa berjalan ke masjid, ayo tetap ke masjid ya, ayo tetap ke masjid. Lah kenapa kok begitu? Ini ada lagi kisahnya. Ketika Nabi Muhammad sakit keras ya, Nabi itu memaksa diri mau ke masjid ya, lalu pingsan ya. Setelah pingsan disiram dengan air ya. Nabi siuman lagi. Setelah itu apa? Setelah itu pingsan lagi, siuman lagi, pingsan lagi sampai 3 kali. Lalu setelah itu Nabi dipapah ya, dipapah oleh apa? Oleh Ali bin Abi Thalib di sebelah kanan. Ali bin Abi Thalib kan saudara sepupunya Nabi sekaligus mantunya, dan oleh Fudal bin Abbas di sebelah kiri. Jadi Nabi dipapah itu ke masjid ya. Lalu Nabi ikut sholat bersama orang-orang di Masjid Nabawi saat itu. Yang ngimami siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Ini seolah-olah baik Nabi ingin menunjukkan jangan gampang untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid ya. Bagi yang laki-laki. Contohnya sudah 2 ya. Orang buta tetap ke masjid. Lalu apa? Nabi sendiri yang sudah pasti surga, Nabi mendapatkan ampunan dari Allah, tetap ke masjid walaupun sakit keras, walaupun sakit keras saat itu. Jadi Nabi itu seolah-olah ingin menunjukkan ke kita yang laki-laki jangan gampang meninggalkan sholat untuk datang ke masjid. Maka kalimat yang tadi itu, sampean itu loh masih sakit, lebih baik nggak usah ke masjid dulu. Daripada bilang gitu, lebih baik kita diam ya. Sebab apa? Kita serahkan aja kepada yang sakit itu. Apakah dia tetap mau ke masjid atau apa? Atau mau sholat di rumah. Jangan-jangan apa yang kita sampaikan ini salah. Karena contohnya 2 itu menunjukkan apa? Sahabat Nabi dan Nabi sendiri tetap ke masjid walaupun sakit. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, setan untuk orang lain itu, suami bisa menjadi setan untuk istri. Loh, kok bisa? Coba misalnya istrinya mau ngaji, menghadiri kajian seperti ini, pamit pada suaminya, tidak diperbolehkan. Bukankah saat itu suaminya menjadi setan untuk istrinya? Misalnya apa? Istrinya mau tahajud, tidak diperbolehkan misalnya oleh istrinya, oleh suaminya. Tetap apa? Ditarik untuk tidur dulu, masih lama itu. Masih lama. Bukankah saat itu suami bisa menjadi setan untuk apa? Untuk istrinya. Juga istri itu bisa menjadi setan untuk suami. Kok bisa? Suaminya jujur misalnya ya. Suaminya bekerja jujur ya. Pegawai negeri misalnya, atau TNI atau guru. Suaminya jujur sehingga apa? Ya gajinya ya segitu, sesuai ya. Sesuai yang tertera gitu. Sementara apa? Tetangga misalnya pegawai negeri juga sama. Tapi apa? Dia kaya raya. Begini. Suaminya berbisik kepada istrinya berbisik kepada suami, Mas sampean itu sama dengan itulah, itu kok soke, sampean sikat sedikit ya, misalnya. Itu artinya apa? Suaminya disuruh korupsi, sedikit suruh korupsi. Agar apa? Agar ikut kaya, itu. Agar ikut kaya. Maka apa? Itu berarti apa? Si istri adalah syaitan untuk suaminya. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, tapi kalau kita sama-sama ngaji, sama-sama menuntut ilmu dan sama-sama ingin mengamalkan ilmunya, insya Allah suami itu menjadi sahabat bagi istrinya yang bertanggung jawab atas atas terlaksananya atau tugasnya, yaitu jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Istrinya akan bilang seperti siapa? Seperti yang disampaikan, yang diajarkan Aisyah itu,
Kalau suamimu mau berangkat kerja, kamu ikut di belakangnya, lalu berbisik kepada apa? Kepada suamimu, Mas, istri bilang begitu pada suami, kalau saya tidak makan sehari 2 hari, insya Allah saya kuat. Tapi saya pasti tidak kuat kalau harus masuk neraka. Maka carilah harta yang halal. Coba kalau suami dipesani seperti itu oleh istri, maka dia akan segar. Dia akan bersyukur punya istri seperti itu. Punya istri seperti itu. Menerima apa adanya, menerima apa adanya. Bahkan berpesan kepada suaminya agar mencari apa? Rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Ingat kalimatnya tadi itu. Saya pasti kuat kalau harus tidak makan sehari 2 hari. Dan memang keluarganya Nabi itu tidak pernah kenyang setiap hari, ya. Tidak pernah kenyang. Dia bilang apa? Saya pasti kuat, tapi saya pasti tidak kuat kalau harus masuk neraka. Jadi suami menjaga istri dan anak-anak dari siksa api neraka, istri menjaga suami dan anak-anak dari siksa api neraka. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, jangan-jangan kita ini setan. Dan kalau tadi yang kita sampaikan itu setan bagi orang lain, sekarang kita ini bisa jadi setan untuk diri sendiri. Misalnya apa? Sombong, gitu. Sombong. Sombong itu apa sih? Kalau menurut Nabi, sombong itu meremehkan orang lain, ya. Meremehkan orang lain, bukan orang yang pakai mobil mewah, bukan seperti itu. Dia tetap nggak sombong, pakai baju yang hebat, yang rapi dan mewah, pakai mobil mewah, dia tetap tidak sombong, ya, kalau tidak meremehkan orang lain, ya. Tetap dia menghormati orang lain, tetap dia hormat sesama manusia. Dan sombong itu yang kedua adalah apa? Menolak kebenaran, ya. Menolak kebenaran, dinasehati kebenaran dia menolak, itu berarti sombong. Itu berarti sombong. Jangan-jangan kita ini setan untuk diri sendiri dengan apa? Cara sombong. Apalagi misalnya riya, ya, riya. Kalau kita bertindak riya, berarti kita sendiri menjadi setan untuk diri sendiri. Riya itu berarti apa? Beribadah ingin dipuji, ya. Ingin dipuji orang lain. Juga ujub, ya. Ujub itu bangga, ya. Ujub itu bangga, bisikan-bisikan. Sering juga dibisiki oleh nafsu sendiri atau nafsu dari iblis. Kita terbiasa puasa Senin Kemis, ya. Kita bangga misalnya, ada kebanggaan, alhamdulillah. Tidak pakai kata alhamdulillah, aku loh puasa Senin Kemis. Aku loh begini, aku loh begini. Kadang memuji diri sendiri, ujub itu. Kita tahajud misalnya jam 2, sudah bangun, sudah wudhu. Kita mau tahajud, Allahu Akbar, di dalam hati, hebat kamu. Orang lain sekarang ini sedang tidur, kamu sudah sholat tahajud. Itu berarti ujub, ya. Itu berarti ujub. Kita sering lolos dari sombong, kita sering lolos dari riya, tapi ujub belum tentu, ya. Ujub belum tentu lolos. Kalau ujub sudah lolos, yang berikutnya nih, yang berikutnya sum'ah, ya. Sum'ah. Sum'ah itu menceritakan apa? Kejadian-kejadian yang dulu. Kejadian-kejadian yang dulu kita ceritakan. Ketika saya umroh, itu hati-hati, hati-hati. Ketika saya haji, tahun ini saya berkorban sekian. Sudah lalu, sudah lalu. Lupakan saja, lupakan saja. Lupakan. Ini saya sendiri juga kesulitan, ya, untuk lepas dari sum'ah ini. Karena apa? Suka ingin dipuji tadi, ingin dipuji. Sudah lalu ingin dipuji, ya. Sudah lalu, ya. Aku loh korban setiap tahun dan seterusnya. Kecuali itu dilakukan untuk apa? Untuk syiar, ya. Untuk syiar. Tapi hati-hati, asalnya untuk syiar. Tapi kadang oleh syaitan dibelokkan menjadi apa? Kebanggaan, ya. Kebanggaan.
Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, bagaimana agar kita ini bisa melawan syaitan? Ini juga cukup penting ya. Bahwa yang pertama, sadari bahwa setan itu memang musuh kita ya. Baik setan yang berupa jin maupun setan yang berupa manusia. Kita sadari itu apa? Merupakan musuh kita yang utama. Yang paling sulit itu sebetulnya apa? Setan yang berupa manusia. Kita diajak ngerasani orang. Apakah kita bisa menolaknya? Sulit, gitu. Sulit. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di Quran surat Fatir ayat yang ke-6 Allah berfirman, langsung saya baca artinya, sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Ini perintahnya Allah. Setan itu musuh bagimu, perlakukanlah dia sebagai musuh. Jangan perlakukan sebagai teman ya. Jangan perlakukan sebagai teman. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala, yang menyala-nyala. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, setan itu musuh kita dan seterusnya tadi itu sudah saya singkat saja. Untuk melawan setan itu yang usaha yang kedua bisa membaca beberapa surat di Al-Quran, terutama kalau kita hendak tidur, terutama kalau hendak kita tidur. Hadis riwayat Bukhari nomor 5017 dari Aisyah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur di setiap malam ya. Ini Aisyah itu kan istrinya Nabi ya. Jadi tahu apa? Tahu banyak tentang keseharian Nabi. Ketika mau tidur, Aisyah itu suka memperhatikan Nabi gitu. Nabi kalau mau tidur itu apa yang dilakukannya. Nanti setelah itu diceritakan ke orang-orang agar apa? Agar ditiru ya. Nah ini Aisyah itu bercerita, Nabi itu kalau mau tidur mengumpulkan kedua telapak tangannya ya. Seperti gambar ini misalnya. Nah ini seperti itu dikumpulkan begini. Lalu Nabi membaca apa? Di telapak tangannya itu dibacakan Qul huwallahu ahad gitu. Qul huwallahu ahad. Lalu setelah itu membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Lalu membaca Qul a'udzu birabbin nas. Setelah itu Nabi meniupkan apa? Meniupkan ini telapak tangannya itu ditiup ya, ditiup oleh Nabi, dan setelah itu diusapkan mulai kepala sampai ke kaki gitu. Sampai ke kaki. Itu yang biasa dilakukan Nabi. Hadisnya sahih ya, hadisnya sahih. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga upaya untuk melawan syaitan itu adalah ikhlas ya. Berusaha ikhlas, apa yang kita lakukan dengan ikhlas. Jadi panitia kurban dengan ikhlas, kita berkurban dengan ikhlas, kita sholat ke masjid dengan ikhlas, dan seterusnya kita lakukan dengan ikhlas. Itu Quran surat Al-Hijr ayat 39. Saya baca artinya. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Nih salah satu strateginya iblis. Harus kita ingat-ingat ibu bapak ya, bahwa iblis akan apa? Membuat apa? Segala sesuatu yang jelek itu terasa indah, terasa indah. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya ya. Itu janjinya iblis. Makanya kita harus hati-hati ya. Iblis akan menyesatkan kita semua ya. Lanjutannya ikhlas itu Quran surat Al-Hijr ayat 40. Iblis tadi itu kan berjanji kepada Allah akan menyesatkan semuanya, anak Adam termasuk kita, termasuk para kiai, habaib dan sebagainya, semuanya akan disesatkan oleh iblis. Di Quran surat Al-Hijr ayat 40, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka, yaitu yang ikhlas. Jadi iblis sendiri mengakui, iblis tidak bisa menggoda hamba-hamba Allah yang ikhlas. Maka itu terus menerus kita berusaha
untuk apa? Beribadah dengan ikhlas. Maka itu perlu kita berkorban setiap tahun gitu loh. Kenapa? Agar ikhlas ya. Awalnya mungkin apa? Mungkin kita ingin dipuji. Tahun berikutnya ingin dipuji. Tahun ketiga ingin dipuji. Tahun keempat, 5, 6, 7 karena sudah terbiasa berkorban, insya Allah ikhlas ya. Insya Allah ikhlas. Setannya sudah menyerah ya. Menyerah agar apa? Agar untuk menggoda kita itu menyerah. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Yang paling penting untuk kita ingat bahwa apa? Jangan-jangan kita ini syaitan ya. Jangan-jangan kita ini syaitan. Maka mari kita evaluasi semuanya ya, evaluasi semuanya. Agar apa? Agar kita tidak menjadi syaitan untuk diri sendiri. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kurban tahun 2026 itu masih lama ya, masih lama. Wong baru beberapa hari ya. Tapi dengan izin dari Ketua Umum Takmir Masjid Nurul Huda, di Masjid Nurul Huda ini sudah dibuka tabungan untuk korban tahun depan ya. Untuk korban tahun depan. Kalau kita nabung berapa? Yang ideal itu nabungnya 300.000 ya sebulan ya. Ideal gitu. Tapi kalau enggak, misalnya 50.000 enggak masalah ya, ditabung ya. 50.000, ada uang 50.000 nabung. Maka setelah nabung nanti berdoa kepada Allah. Berdoanya bahasa Indonesia aja. Misalnya begini, ya Allah, saya ingin nabung tahun depan, saya ingin berkorban tahun depan ya. Dan sekarang saya sudah nabung. Sekarang saya sudah nabung, tolong ya Allah, kabulkan keinginan saya. Seperti itu misalnya. Jadi harus ada action gitu. Jangan hanya ingin kurban aja tapi tidak ada action. Sama kalau kita ingin naik haji, walaupun sekarang belum punya uang, jangan bilang apa, nggak mungkin saya bisa naik haji. Jangan pernah bilang seperti itu. Nabung aja, misalnya 500.000 buka tabungan haji. Setelah itu berdoa, ya Allah, saya ingin naik haji. Saya ingin naik haji. Dan saya sudah nabung ya Allah. Saya sudah nabung, tolong ya Allah. Oh, nanti kalau Allah memanggil kita, rezeki itu dari mana-mana ya. Rezeki itu dari mana-mana. Yang punya segala sesuatunya ini Allah ya. Yang punya segala sesuatunya ini Allah. Dan kalau Allah sudah memanggil kita untuk berhaji, pastilah kita bisa berhaji. Pastilah kita bisa berhaji. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ayo mulai nabung untuk berkorban. Untuk berkorban tahun depan. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita, semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.